Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim, mahasiswa PPG Transformasi Kemenak Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 250311735050. Pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Rahmatullah Al-Hasan NW Kekait, Gunung Sari, Lombok Barat di kelas 10 MA. Mata pelajaran Bahasa Arab dengan topik Al-Hayatul Yaumiyah, khususnya pada pembahasan Al-Qawaid, yaitu pembagian fi'il dan ciri-cirinya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'ah? Ana bi khairin walhamdulillah. Maza darasuna al-an? Syukran jazilah. Baik anak-anakku semua, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Semua sehat di sini? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan belajar bahasa Arab, ya. Kenapa bahasa Arab itu penting kita pelajari? Karena bahasa Arab itu merupakan bahasanya Al-Quran, kemudian bahasanya para nabi, kemudian bahasanya orang-orang yang masuk surga nanti. Hari ini sedang menuntut ilmu, ya. Di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa saja yang berpergian menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mempermudah langkahnya menuju surga. Ini salah satu motivasi kita belajar agar kita bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tentunya harus belajar dengan giat dan rajin. Baik anak-anakku semua, sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini diawali dengan pembacaan doa, ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Kita doa bersama, ya. Mari kita sama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'idha syaihi anni wa la tusibha walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai ke materi yang selanjutnya, cek absen teman-temannya, ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ahmad Ridho hadir? Oke, bilang hadir, ya. Kalau yang hadir bilang, kalau yang tidak hadir bilang baik atau sakit, ya. Dia sedang sakit, ya. Terus M. Amroni, Ma Andriani, Laila Ismayanti, Urwatul Lusko,
Azlia Dewi. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Ada yang masih semangat? Masih. Ayo silakan berdiri. Berdiri ya. Di dalam pembelajaran itu ya, Pak Guru mengecek kesiapan kalian ya. Pak Guru akan mengetes kelihatan kalian. Apakah masih segar semua penglihatannya? Oke, ini salah satu fungsi kita belajar. Kemudian pendengaran, masih kuat? Ada yang kurang pendengaran di sini? Oke, masih semuanya ya? Pendengarannya masih bagus? Oke, kemudian di dalam belajar juga kita harus fokus ya. Fokus ya? Ya. Fokus. Oke, lihat tangan Pak Guru. Nah, lihat ya. Nanti Pak Guru tangannya gini ya. Oke, ikuti semua gerakan Pak Guru dan dengarkan apa yang Pak Guru sampaikan ya. Lihat, dengarkan, pikirkan ya, secara cepat ya. Oke, tangannya ke atas. Oh, berarti belum fokus. Nah. Oke, penglihatannya lihat. Oke, kita tes sekali lagi semuanya. Tangan ke atas. Oke, tangan ke atas. Gerakan. Gerakan. Nah, gerakan. Kan ini ikut gerakan. Tangan ke depan. Oke. Semua sudah semangat? Semangat? Oke, alhamdulillah ya. Semua sudah semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang fiil ya. Hari ini kita akan belajar tentang fiil ya. Materi pokoknya adalah al-hayatul yaumiyah, yaitu kegiatan sehari-hari yang pembahasannya itu tentang qawaid. Di mana qawaid itu membahas tentang fiil. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai ke materi yang hari ini, nah, mari kita mengingat materi yang sebelumnya. Masih ingat materi sebelum tentang isim? Masih. Oke. Coba berikan contoh apa itu isim. Contohnya? Contohnya Iya. Qalamun. Kemudian kitabun. Contoh isim. Kursiun. Terus kitabun. Ya. Oke. Coba apa itu tanda-tanda isim? Siapa yang bisa? Tanda isim. Oke, coba apa itu tanda-tanda isim? Tanda isim huruf jar, alif lam, tanda isim huruful jar wal qasam, al berbas bawah dan bertanwin, artinya adalah kata benda didapatkan. Oke, sudah? Dah. Terima kasih, tepuk beri tepuk tangan. Pengertian isim? Adalah Pakai mic ini ya agar lebih jelas. Oke, apa itu pengertian isim? isim adalah kata yang menunjukkan nama orang, benda, atau tempat, sifat, atau makna dan tidak terkait dengan waktu. Oke, isim itu adalah kata benda dan tidak terikat dan terkait dengan waktu. Contohnya misalkan yang ada di depan. Ini misalkan apa ini? Saburatun. Terus yang ini apa ini? Qalamun hibri. Ini apa ini? Maktabun, meja. Yang ini apa? Kursiun. Dan banyak sekali contohnya yang lain. Alhamdulillah, berarti masih mengingat materi yang kemarin. Dan yang sekarang ya. Yang sekarang ini kita akan belajar tentang fiil ya. Pak Guru ingin bertanya ya. Bagaimana cara kita mengetahui kalau fiil itu adalah fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr? Kalau fi'il madi dia harokat akhirnya biasanya fathah. Nah, terus? Kalau fi'il mudhari awalnya biasanya salah satu huruf mudhari yaitu alif, ya, nun, ta. Terus? Kalau fi'il amr biasanya diambil dari fi'il mudhari dengan membawa huruf mudhari'ahnya. Bagus, beri tepuk tangan. Sekarang Pak Guru lagi bertanya.
Mengapa penting kita mengetahui perbedaan fiil dalam pemahaman teks bahasa Arab? Kenapa? Kenapa harus penting ya? Ada yang bisa jawab yang lain? Ilmu tentang fiil paling penting dalam tata bahasa Arab karena membantu dalam memahami struktur kalimat. Nah, apa? Coba ulang lebih jelas. Ilmu Nah, ilmu tentang fiil penting dalam tata bahasa Arab karena membantu dalam memahami struktur kalimat. bagus, bagus. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Ya, jadi kenapa harus penting kita mengetahui pembedaan fiil dalam pemahaman teks bahasa Arab itu adalah karena dengan kita mengetahui perbedaannya, maka kita akan tahu struktur makna fiil tersebut. Ya, kita bisa mengetahui oh kata ini adalah kata fiil. Oh, kata ini adalah kata yang menunjukkan makna lampau. Oh, kata ini menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Oh, kata ini menunjukkan makna Kata perintah. Itu ya pentingnya ya. Ya. Baik anak-anakku semua, Pak Guru akan menayangkan videonya. Silahkan kalian simak. Ya, keluarkan bukunya dan ballpointnya ya. Silahkan nanti catat apa saja yang kalian pahami dari video ini ya. Sebelum ke materi, terlebih dahulu kita ke tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran kita itu pada hari ini adalah satu, menjelaskan pengertian fiil, jenis-jenisnya, ada namanya fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, dan ciri-cirinya. Ayo yang kedua bisa dibacakan, yang kedua bisa dilihat. Siapa bisa? Menganalisis kalimat sederhana untuk menentukan jenis fiil supaya tanda-tanda. Oke, yang ketiga bisa dibacakan. Nah, bacakan yang ketiga. Yang ketiga ini menyampaikan hasil diskusi secara kolaboratif dan kreatif. Oke, Pak Guru ulangi ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian fiil, jenis-jenisnya, ada namanya fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr dan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, menganalisis kalimat sederhana untuk menentukan jenis fiil sesuai dengan tanda-tandanya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan hasil diskusi secara kolaboratif dan kreatif. Dan nanti setelah pemberian materi ini, kalian akan dibentuk kelompoknya masing-masing ya, dan untuk berdiskusi. Baik, sekarang kita akan ke materinya ya. Perhatikan ini, keluarkan bukunya dan ballpointnya ya, karena untuk mencapai ilmu yang bagus dan barokah itu tentu dengan cara menulis dan mencatatnya ya. Tentu dengan persiapkan alat tulisnya, ada buku, ada ballpoint. Oke, ini videonya. Sekarang Pak Guru akan perlihatkan ya. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa fi'il adalah kata kerja. Contohnya, dahaba telah pergi, qara'a telah membaca, kataba telah menulis. Kalimat dalam ala makna di nafsiha rohar bisa. Fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya. Jadi setiap kata yang mengandung makna yang berbeda. Silakan ditulis ya. Maka disebut fi'il kata kerja dalam bahasa Arab berbagi lagi. Pertama, fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja selama, artinya perbuatan yang telah dilakukan masa lalu. Kalau kita pernah belajar bahasa Inggris, fi'il madhi adalah past tense. Contohnya, alim, artinya telah mengetahui. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja perbuatan yang terjadi atau akan terjadi. Contohnya, ya'lam, artinya sedang mengetahui atau akan mengetahui. Berikutnya, fi'il amr adalah kata kerja kita. Contohnya, i'lam, artinya ketahui. Tulislah, ulang, belajar. Semua disebut dengan i'lam atau kata kerja kita. Tanda-tanda fi'il. Yang pertama, didahului oleh huruf qad, artinya suku dan juga tekanan. Jika huruf qad bertemu dengan fi'il madhi, artinya suku. Namun apabila huruf qad bertemu dengan fi'il mudhari, maka artinya tekanan. Semua kata yang didahului
huruf sa yang artinya adalah akan. Contohnya, kalla saya'lamun. Maka kata ya'lamun merupakan fi'il. Kemudian yang ketiga didahului oleh huruf saufa, artinya sama dengan sa, yaitu akan. Contohnya, kalla saufa ta'lamun. Maka kata ta'lamun merupakan fi'il. Selanjutnya diakhiri oleh huruf ta ta'nits yang berharokat sukun. Contoh dalam lafaz iqamah, qad qamat as-shalah. Kata qamat merupakan fi'il. Jadi ini berlaku untuk semua kata yang diakhiri oleh ta berharokat sukun, maka itu termasuk fi'il. Nah, materi hari ini bisa dipelajari ya, dipahami ya, dari materi atau video ini. Apa saja yang bisa kalian pahami dari materi ini ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab setelah kita membentuk kelompoknya ya. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru akan membagi kelompok kalian menjadi yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan ini yang kelompok 3 ya. Oke. Ayo bagi kelompoknya. Ayo putar balik ya. Putar balik. Nah, ini LKPD-nya pada materi ini. Nah, kalian selesaikan permasalahan yang ada pada LKPD ini ya. Kalian diskusikan sama temannya. Nanti setelah selesai, baru kita akan presentasikannya ke depan ya. Bisa dicari materinya pada buku-buku pelajaran. Ada kitab Nahwu. Ada yang bawa kitab Nahwu? Nah, ini ada ini ya, ada kamus. Cari di sana ya. Kalian diskusikan materi yang ada pada LKPD tersebut. Nah, nanti setelah diskusikan, ya kalian jawab ya. Lihat di LKPD-nya. Menjelaskan apa itu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amrnya ya. Baik, silahkan kalian diskusi dengan ketua kelompoknya masing-masing ya. Kalian tentukan siapa yang jadi ketuanya ya. Boleh ya, siapa saja sebagai ketuanya. Apa? Nah, kalian misalkan ini ya. Di sini kan ada fi'il yang diidentifikasi. Misalkan kata apa? Misalkan tulis di sini jenis fi'ilnya apa. Nah, misalkan kemudian alasannya kenapa dia menjadi fi'il ini, alasannya dan apa ciri-cirinya. Ya, kalian ngerti kan? Nah, ini kayaknya ya dipelajari ya. Ya, tinggal kalian tulis, pilih jenisnya. Oh, ini fi'il madi, ini fi'il mudhari, ini fi'il. Kenapa dia menjadi fi'il madi? Kenapa dia menjadi fi'il mudhari? Oh, ini ada ciri-cirinya. Ya. Ya. Nah, sini perlu tulis di sini jenis fi'ilnya. Ini fi'il apa? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr kah? Kenapa dia fi'il madi? Kenapa dia fi'il amr? Oh, ini ciri-cirinya. Tulis di sini alasannya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, sudah ngerti kan? Nah, seperti inilah contohnya. Misalnya, kenapa alasannya menjadi fi'il yang ini? Tulis alasannya di sini. Ya. Ya. Ya, ingat ya, karena ini adalah materinya al-hayatul yaumiyah ya. Kalian buatkan contohnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Iya. Tulis ya, tulis contohnya. Iya, boleh. Ya, ditulis contohnya. Oke, Pak Guru akan menilai ya, akan menilai kelompok mana saja yang paling aktif ya. Pada kelompoknya yang paling aktif siapa saja, nanti Pak Guru akan berikan hadiah. Siapa yang paling aktif, Pak Guru akan berikan hadiah spesial. Sudah jadi kan semuanya? Silahkan maju ke depan ya. Semuanya ya.
Nanti kan tentukan ketuanya, sekretarisnya. Ya, kita mulai dari salam ya. Terus persilahkan ketuanya. Ayo, sekretaris. Perhatikan ya teman-temannya. Nanti kalian bisa bertanya dan menyanggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang fi'il. Disampaikan oleh Azlia Dewi Mardiana. Oke. Fi'il adalah kata yang menunjukkan mana suatu perbuatan atau kejadian yang disertai dengan waktu zaman. Contoh dasar, kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, uktub tulislah. Pembagian fi'il dan contohnya. Fi'il madi, mana perbuatan yang sudah terjadi atau lampau. Harokat akhir biasanya fathah. Contoh fi'il madi dalam kehidupan sehari-hari. Zahabtu ilal madrasati. Aku telah pergi ke sekolah. Fi'il mudhari, mana fi'il mudhari perbuatan sedang atau akan terjadi. Awalnya biasanya salah satu huruf di kalimat ana itu. Contoh fi'il mudhari dalam kehidupan sehari-hari. Ana uktubud darsal al-an. Pengertian fi'il amr. Fi'il makna dari fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah. Biasanya diambil dari fi'il mudhari dengan membuang huruf mudhari'ahnya. Tanda-tanda fi'il amr menunjukkan makna perintah, bisa dimasuki ya untuk panggilan, tidak dapat dimasuki lam lan sin. Contoh fi'il amr dalam kehidupan sehari-hari. Iqra'il kitab. Bacalah buku itu. Baik, yang mau bertanya silahkan. Saya mau menyanggah. Ada? Sama itu pengertiannya? Ya, sekarang kita lanjut ke pokok permasalahannya ya. Tugas klasifikasikan. Ya, tugas 1 yaitu klasifikasikan fi'il. Ayo. Apa itu pengertian kataba? Kataba Ya. adalah fi'il madi. Nah, sama kataba itu fi'il apa? Fi'il madi. Sama semuanya? Fi'il madi. Kenapa dia fi'il madi? Menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi lampau, ditandai dengan harokat fathah dan tidak menerima huruf mudhari'ah. Oke, berarti kataba itu adalah Fi'il madi. kataba ya. Ya. Fi'il madi ya. Alasannya kenapa alasannya? Menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi. Iya. Terus yang kedua, apa itu yang kedua dari permasalahan itu? Tazhabu. Ya, tasabu. Apa itu tasabu? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Mudhari Kenapa dia fi'il mudhari? Apa alasannya? diawali huruf mudhari'ah tak dan menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Oke. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Udrus. Udrus. Apa itu udrus? Fi'il amr. Fi'il amr bermakna perintah dan diakhiri sukun. Ayo bertanya. Misalkan apa yang bertanya boleh ditanyakan karena ini kan kita diskusi ya. Silakan bertanya. Nah, coba berikan contoh fi'il amr dalam kehidupan sehari-hari. Fi'il amr. Iqra al-kitabah. Al-kitabah. Alkitabah. Ayo, bisa dituliskan, Risma? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tulis di sini ya. Contohnya.
Contoh apa itu? Contoh fi'il amr dalam kehidupan sehari-hari. coba dibaca apa ada? Coba baca besaran. Iqra'il kitab. Ya, iqra'il kitab. Ya. Apa artinya? Bacalah Bacalah buku ini. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 2 mungkin ada yang mau bertanya. Coba besaran. Apa contoh fi'il mudhari dalam pekerjaan sehari-hari? Contohnya adalah huwa yazhabu ila suki, dia pergi ke pasar. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kelompok 3. Berikan contoh fi'il madi dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh dalam kehidupan Sehari-hari, syaribal waladul ma'a, anak laki-laki telah minum air. Syaribal waladul ma'a, anak laki-laki telah minum air. coba dituliskan di depan. Dah baik. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, berarti silakan. Oke, ini sebelumnya saya bacakan dulu ya. Tadi pertanyaan tadi, contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang fi'il amr. Iqra'il kitabah, bacalah buku ini. Kemudian syaribal waladu al-ma'a. Apa artinya? Anak itu telah minum air. Huwa yazhabu ila suqi. Dia sedang atau akan pergi ke pasar. Oke. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Kembali duduk ya. Ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sangat luar biasa. Pak Guru akan memberikan kesimpulannya ya. Jadi apa tadi itu fi'il? Apa itu pengertian fi'il tadi? Oke, fi'il secara singkatnya adalah kata kerja. Oke, dan terikat oleh waktu ya. Ingat, fi'il itu selalu terikat dengan waktu. Kemudian fi'il itu ada berapa? 3. Ada 3 fi'il. Yang pertama ada namanya fi'il madi. Terus nah, fi'il madi menunjukkan mana? Madi itu menunjukkan mana lah? Lampau. Kemudian mudhari menunjukkan mana? Sedang atau akan. Sedangkan amar menunjukkan perintah ya. Baik anak-anakku semua, karena materi ini kalian semua sudah paham kan? Ya, alhamdulillah. Sekarang Pak Guru akan memberikan masing-masing ke kalian itu tugas untuk dikerjakan sekarang ya. Kerjakan sekarang tugasnya, masing-masing siapkan bukunya dan lembarannya ya. Untuk dikumpulkan sekarang. Pak Guru akan carikan dulu soalnya di sini. Bisa dilihat. Ini soalnya pilihan ganda. Ya, ini soalnya pilihan ganda. Dari 1 sampai nomor 6. Kemudian isiannya 7 sampai 10. Silakan dikerjakan. Nanti setelah jadi Pak Guru akan periksa ya. Ya. Nomor 1-nya, Ustaz. Nah, kita langsung tulis soalnya, Ustaz, atau tidak? tulis soalnya, kalian tulis jawabannya saja. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab, nanti Pak Guru akan periksa dia jawabannya ya.
Sudah ya, silakan dikumpulkan. Ayo kumpulkan. Ayo kumpulkan. Jangan lupa tulis nama ya. Sudah selesai semuanya? Dah. Baik anak-anakku, apakah kalian suka dengan metode pembelajaran kita hari ini? Namanya metode problem based learning ya, atau dikenal dengan PBL. Nah, bagaimana? Apakah ada tambahan pengetahuan yang kalian dapatkan? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, apakah ada kesulitan-kesulitan dalam materi ini? Tidak. Mudah kan? Sangat mudah. Ya. Apa tadi? Coba kita ulang sedikit. Apa tadi itu fiil? Fiil adalah kata kerja. Oke, fiil ada berapa? Ada 3. Berikan salah satu contoh fiil. Ya, terus? Yakubu fiil mudhari. Terus? Fiil amr. Bagus. Alhamdulillah ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang huruf ya. Tentang huruf ya. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah mencatat apa yang kita kerjakan hari ini sebagai amal ibadah kita semua ya. Sebelum kita menutup kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, mari kita kelas untuk pimpin doa ya. Ya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'minuna wa talwaqani wa na'udal banati bi furu'ina ila yawmiddin wa an tansurana wa tartaha alaina wa tarfana wa tarfana wa tarfana wa jami'il muslimin ya Allah ya ilaha illa anta. Alhamdulillah ya. Ya karena kalian sangat belajarnya sangat luar biasa, silahkan untuk kelompok ini maju ke depan semuanya sambil kita keluar ya, silahkan. Ini sebagai bentuk apresiasi kalian ya, berempat. Karena kelompok ini paling hebat ya, Pak Guru tambahkan, silahkan dibagi nanti ya. Boleh keluar ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.